Demokrasi pada dasarnya adalah sebuah sistem politik yang memungkinkan setiap warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan negara. Sesuai dengan akar bahasanya yang berasal dari Yunani, demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta kebebasan berpolitik dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Berawal dari Eropa, demokrasi tumbuh dan berkembang ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Dalam prakteknya di Indonesia, demokrasi telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan. Lantas, bagaimana perubahan demokrasi di Indonesia dan apa pula tantangannya, serta bagaimana solusi yang bisa diambil agar demokrasi dapat berjalan dengan baik? Mari kita simak ulasannya berikut ini bersama saya, Arif Tirtana. Setidaknya ada 4 periode demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi liberal atau parlementer yang berlangsung antara tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin yang berlangsung antara tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru yang berlangsung antara tahun 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir, demokrasi Pancasila era Reformasi yang berlangsung antara tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa demokrasi liberal, terjadi pergantian kabinet yang begitu cepat akibat adanya tekanan oposisi yang begitu luar biasa. Tercatat ada Kabinet Syahrir 1, 2, dan 3, Kabinet Amir Syarifuddin 1 dan 2, Kabinet Darurat, dan Kabinet Hatta 1 dan 2. Jatuh bangun kabinet terus berlangsung hingga pada akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menandai berakhirnya era demokrasi liberal di Indonesia. Kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi ini ditandai adanya Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Pada masa ini, kekuasaan presiden begitu luar biasa. Bahkan pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan umum. Dan puncaknya, pada tahun 1963, Presiden Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 tahun 1963. Berikutnya adalah demokrasi Pancasila era Orde Baru yang ditandai diangkatnya Presiden Soeharto menggantikan Soekarno. Demokrasi Pancasila ini bermaksud untuk mengkoreksi sistem politik yang berlangsung selama masa demokrasi terpimpin yang dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam perkembangannya, kekuasaan presiden pada masa ini juga begitu luar biasa. ABRI dan TNI begitu mendominasi dalam pemerintahan. Campur tangan pemerintah dalam partai politik dan kehidupan politik masyarakat juga terjadi. Hal ini berlangsung sampai tahun 1998. Hingga pada akhirnya pada bulan Mei, Presiden Soeharto dipaksa mundur oleh rakyat melalui gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh reformasi pada masa itu. Yang terakhir adalah demokrasi Pancasila era reformasi yang ditandai adanya kebebasan berbicara dan kemerdekaan pers. Pada masa ini pula terjadi pemilu bebas untuk yang pertama kalinya setelah era Orde Baru yang diikuti oleh begitu banyak parpol dengan menempatkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat Indonesia. Namun nyatanya tidak berlangsung lama karena sebelum masa jabatannya habis sudah dilengsarkan dan digantikan oleh Ibu Megawati hingga pada masa pemerintahan Jokowi yang kedua kalinya ini demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan. Apalagi di tahun 2024 nanti Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk kesekian kalinya. Meskipun masih 1 tahun lagi pelaksanaannya, namun nyatanya di kalangan masyarakat sudah muncul berbagai isu yang problematik dan dapat mencederai kehidupan demokrasi di Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah mega anggaran pemilu yang mencapai 110,4 triliun yang dianggap anggaran paling tinggi di antara gelaran pemilu-pemilu sebelumnya. Tentu hal ini bertentangan dengan agenda pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Berikutnya adalah potensi korupsi yang cukup besar di antara para wakil rakyat yang nantinya terpilih dalam pemilu karena adanya mahar politik yang begitu besar sehingga mereka berpotensi untuk melakukan tindak korupsi. Isu berikutnya adalah isu penundaan pemilu yang digulirkan oleh beberapa petinggi parpol. Meskipun DPR tegas menolak, namun nyatanya wacana ini menunjukkan lenturnya demokrasi di Indonesia, di mana demokrasi hanya untuk kepentingan segelintir orang dan bukan untuk kepentingan rakyat. Yang terakhir adalah isu presiden 3 periode yang juga
juga menjadi tantangan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Skemanya hampir sama dengan isu penundaan pemilu. Jika wacana ini disetujui oleh banyak pihak, bukan tidak mungkin akan terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tentu mencederai kehidupan demokrasi di Indonesia. Lalu, bagaimana solusi yang bisa diambil agar kehidupan demokrasi dapat berjalan dengan baik? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang pertama adalah kebebasan dan penegakan hukum yang harus berjalan beriringan. Kebebasan harus dipayungi dengan hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan dan dijalankan tanpa pandang bulu. Yang kedua adalah pendidikan politik sehingga dapat tercipta pemimpin-pemimpin yang memiliki visi dan misi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pendidikan politik ini dapat dilakukan sejak dini, mulai dari sekolah, yaitu dengan mewujudkan sekolah sebagai laboratorium demokrasi yang dapat menjadikan para siswa berlatih berdemokrasi sehingga nantinya siap dalam berdemokrasi di masyarakat dan bernegara. Yang terakhir adalah sinergi antara pemerintah dan para pelaku demokrasi di Indonesia, baik itu partai politik dan masyarakat. Semuanya harus bahu-membahu agar tercipta kualitas demokrasi yang lebih baik. Demikian ulasan saya terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, perubahan, tantangan, dan solusinya. Jika Anda punya pendapat berbeda, silahkan komentar di bawah ini. Dan terima kasih. Sampai jumpa.